Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan mendengarkan renungan. Marilah kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Amin. Firman Tuhan yang menjadi nasa renungan bagi kita tertulis dalam 2 Samuel pasal 22 ayat 3. Allahku, gunung batuku, tempat aku berlindung, perisaiku, tanduk keselamatanku, kota bentengku, tempat pelarianku, juru selamatku. Engkau menyelamatkan aku dari kekerasan. Demikian firman Tuhan. Hanya Engkau Allah tempat perlindungan sejati. Jemaat yang baik hati, banyak cara yang dilakukan manusia di zaman yang semakin canggih ini untuk menciptakan rasa aman, nyaman, atau jauh dari mara bahaya. Ada yang menggunakan CCTV atau kamera keamanan, hewan peliharaan di rumah, ada security. Tujuannya adalah agar lebih terjaga bila mana pencuri atau orang yang berencana jahat datang ke rumah atau di tempat kita berada. Apakah dengan cara itu kita bisa mengatakan diri kita 100% aman? Pasti jawabannya tidak jamin 100% aman. Terkadang semua cara itu bisa dijangkau dan dikalahkan orang-orang yang berencana jahat. Seolah-olah berbagai cara itu hanya mengurangi rasa takut. Bila demikian, apakah kita tidak memiliki tempat berlindung yang sejati? Jemaat yang dikasihi Tuhan, nas ini merupakan nyanyian syukur Daud kepada Tuhan ketika Daud mengingat hidupnya yang penuh dengan tantangan, ancaman, dan hambatan. Yang paling menakutkan adalah di saat Saul mengejar-ejar Daud berulang-ulang kali. Daud dikepung dari berbagai sisi dalam kondisi yang tidak aman dan nyaman. Ia menggambarkan kondisinya dalam nyanyian syukurnya. Dikatakan, sesungguhnya gelora-gelora maut telah mengelilingi aku. Banjir-banjir jahanam telah menimpa aku. Tali-tali dunia orang mati telah membelit aku. Perangkap-perangkap maut terpasang di depanku. Gambaran dari kondisi ini dapat kita pahami. Kondisi Daud seolah tidak lagi memiliki harapan. Seolah baginya dunia akan berakhir. Hidupnya akan berakhir. Dan tak ada lagi selamat baginya. Namun apa yang ia pikirkan terbantahkan. Karena ia selamat dari ancaman kematian dikejar-kejar Saul. Bila Saul memakai cara untuk melenyapkan Daud, namun Allah tidak kalah cara untuk menyelamatkan Daud. Tuhan memakai Yonatan anak Saul sendiri menyelamatkan Daud. Daud selamat dan ia bersyukur kepada Tuhan dan menyanyikan syukur. Allahku, gunung batuku, tempat perlindunganku, kota bentengku. Dalam konteks perjanjian lama, kota benteng atau kubu pertahanan dibangun dengan tujuan tempat perlindungan yang paling aman dari serangan musuh karena temboknya yang kuat dan kokoh. Begitu juga ungkapan bukit batu adalah gambaran tujuan dari bukit batu di saat terjadi badai gurun. Hanya orang yang berlindung di bawah bukit dan gunung batu yang dapat bertahan hidup. Hal inilah yang digambarkan oleh Daud, bahwa setiap orang yang menjadikan Tuhan sebagai gunung batu atau bukit batu yang dapat bertahan dalam segala badai yang mengancam. Sesulit apapun penderitaan yang menerpa hidup kita saat ini, tetaplah bersandar dan berlindung pada Tuhan agar kita selamat.
karena keselamatan hanya datang dari Tuhan. Percayakan hidup dalam lindungan Tuhan. Bukankah berulang-ulang Daud menghadapi masalah atau tantangan hidup? Seperti yang ia ungkapkan dalam Mazmur 23 ayat 4, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku, gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Jika hanya mengandalkan logika, kita akan kalah sebelum melaluinya. Jika hanya mengandalkan kekuatan kita akan habis sebelum menghadapinya. Pujilah Tuhan, Allah yang menjadi tempat perlindungan kita. Hidup bersama Tuhan, kita akan tenang dan selamat karena Allah tempat perlindungan sejati. Amin. Marilah kita berdoa. Ya Allah, tempat perlindungan kami. Syukur bagimu yang senantiasa menyertai kami. Apapun yang kami hadapi, kami yakin Engkau melindungi kami. Di dalam nama Kristus Yesus. Amin. Salam sehat, Tuhan memberkati.